Bagaimana hukumnya membongkar nasab yang palsu? Dengarkan. Imam Ibnu Hajar berkata, seyogyanya bagi setiap orang mempunyai kecemburuan terhadap nasab mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendobitnya, memeriksanya sehingga seseorang tidak menisbahkan diri kepada nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan sebenar-benarnya. Silakan dibaca kitab As-Sawa'iqul Muhriqah, ya. Jadi membongkar nasab-nasab palsu yang menisbahkan, mengaku-ngaku dirinya zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilakukan oleh siapapun, dimanapun, kapanpun, itu jelas ada dalilnya. Seperti hal yang dilakukan oleh Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi dan Imam Tajuddin As-Subki atas kepalsuan nasab Bani Ubaid yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Begitu pula apa yang dikatakan oleh Syekh Ibrahim bin Qasim, berkata, dan tidak boleh bagi seorang alim menyembunyikan ilmunya dalam bab ini, bab nasab ini. Maka amanah dalam ilmu dan membongkar tercampurnya nasab adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Itu dalam kitab Usulu wa Qawaid fi Kasfi Mudda'i Al-Ashraf, ya. Jadi jangan ragu-ragu ketika kita mengetahui ada orang yang dicurigai oleh kita nasabnya palsu, siapapun dia, apalagi itu nasab itu dijual-jual untuk kepentingan dirinya, kemudian ada orang yang direndahkan, dihina, dicaci maki dengan bermodalkan pengakuan nasabnya, maka penting sekali untuk diketahui kebenaran pengakuannya tersebut. Bukan hanya Ibnu Hajar Asqalani dan bukan hanya pula ulama seperti Syekh Ibrahim bin Qasim, termasuk Imam Malik bin Anas berkata, barang siapa yang bernisbah kepada keluarga Nabi, yakni dengan batil, maka ia harus dipukul dengan pukulan yang pedih dan diumumkan serta dipenjara. Ini dalam kitab Usul wa Qawaid fi Kasfi Mudda'il Ashraf, ya. Jadi jangan ragu-ragu kita semua membongkar siapapun dia yang mengaku zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian apakah itu pengakuan tersebut sebagai zuriyah Nabi itu dia menggelari apa aja gelarnya. Nah, termasuk dia umpamanya menggelari dirinya Habib, itu jangan segan untuk dibongkar, karena bagian membongkar kepalsuan nasab seseorang adalah ibadah, adalah bagian dari yang diwajibkan, apalagi terhadap orang yang berilmu. Dan menyembunyikan kebenaran itu pun adalah sebuah dosa besar, karena adanya pihak-pihak yang dirugikan, apalagi ada pihak-pihak yang disakiti, yang direndahkan. Nah, maka ketika ditutup-tutup, berarti sama saja kita membiarkan kepedihan, kesedihan, kerendahan yang terasa oleh orang lain yang dilakukan oleh oknum. Maka itu akan membuat tidak maslahatnya umat, bahkan mudarat kepada umat. Sementara kita punya prinsip bahwa agama Islam itu adalah limasolihil ummah. Tetap jika ternyata umpamanya ada kemudaratan kepada umat yang dilakukan oleh oknum, dibiarkan, maka kita sama saja sudah tidak menyiarkan tujuan agama Islam, khususnya di bumi Indonesia, di Nusantara ini. Para hadirin, jangan ragu, jangan bimbang, jangan khawatir untuk membongkar pengakuan nasab siapapun yang diduga palsu. Ya, keyakinan boleh, tetapi jangan menghalangi keilmuan agama Islam dalam hal membongkar nasab palsu seorang.
ketika akan dibongkar kebenaran. Jangan jadikan sebuah keyakinan husnudon itu sebagai cara untuk menutup atau menjegal terbukanya kebenaran-kebenaran agama Islam, khususnya yang berhubungan dengan nasab mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini Allah sudah membuktikan kepada kita bahwa zuriyah Wali Songo itu ada di Indonesia, banyak, dan itu tidak boleh diingkari oleh siapapun karena memang faktanya ada, orangnya ada, ya. Sanad-sanadnya jelas, nasab-nasabnya jelas, bukti-bukti otentiknya ada. Maka ketika nasab keturunan Wali Songo banyak yang menolak sebagai zuriyah Rasulullah, maka tentu saja Allah Ta'ala tidak akan diam, karena itu sama saja dengan menutup kebenaran oleh kebatilan. Sehingga wajar di zaman sekarang ini, di saat ini Allah sedang mengangkat bahwa keturunan Wali Songo itu ada dan berhak, bahwa dirinya memang punya hak sebagai zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada siapapun dia, kelompok golongan, apapun dia gelarnya, mau Habib sekalipun, ketika menafikan, menolak bahwa keturunan Wali Songo adalah zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan banyak yang berdarah Sayyidina Hasan selain Sayyidina Husain, maka tentu Allah tidak akan ridho, maka kebenaran akan terungkap. Oleh karena itu, maka kita penting untuk jujur dan sportif. Dan pun kita harus akui bahwa kemerdekaan negara Republik Indonesia yang berlama-lama, berabad-abad dijajah oleh Belanda, itu ada peran sertanya keturunan Wali Songo yang menjadi pejuang, yang menjadi ulama dan wali. Alangkah ironisnya jika kemudian mereka direndahkan, jika perjuangan mereka akan dipendam dan dikuburkan oleh oknum-oknum tertentu yang ingin hanya dirinya saja disebut dzurriyyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan pengakuan keduriyahannya itu dijadikan modal untuk memuas dirinya, bahkan dijadikan modal untuk menyerang keluarga-keluarga Wali Songo, pribumi negara Republik Indonesia, merendahkan, menghinakan mereka-mereka yang justru mereka adalah bagian terpenting dalam sejarah yang berjasa besar atas Republik Indonesia, atas Nusantara, pribumi yang berperan besar untuk kemerdekaan sebelum dan sesudahnya kemerdekaan. Tetapi akan coba disingkirkan, akan coba untuk dipendamkan, untuk dibelenggu, maka tentu Allah tidak akan ridho. Maka bersyukurlah para saudaraku bahwa di belahan bumi Indonesia, di Nusantara ini masih tegak berdiri keturunan-keturunan Wali Songo yang di dalam dirinya ada darah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pribumi harus menjadi majikan di tanahnya sendiri. Pribumi berhak untuk mendapatkan pengakuan dan kemuliaan yang memang menjadi haknya. Maka pribumi tidak boleh direndahkan. Rakyat Indonesia, wabil khusus keturunan Wali Songo, wabil khusus pribumi, merekalah pemilik Nusantara ini. Merekalah yang menjadi majikan di negara Republik Indonesia ini. Merekalah yang bekerja sama dengan Umaro negara Republik Indonesia menjaga keutuhan NKRI, menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 untuk Indonesia damai, sejahtera dan adil.